mampukan hamba dengan cara yang sederhana agar hamba boleh menjadi penerjemah hati-Mu yang benar. Hamba meminta urapan-Mu, roh hikmat, wahyu, pengertian, dan pengenalan akan Tuhan turun, menjamah, memenuhi hidup kami. Buka mata kami, buka telinga kami, buat hati kami mengerti. Angkat setiap selubung yang menutupi mata hati kami. Angkat setiap kebodohan yang membungkus hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarkan kami bisa melihat tepat seperti yang Kau mau. Terima kasih Bapa, terima kasih nyatakan terang-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Shalom saudara. Selamat tahun baru semua. Amin. Memang dibilang orang berkata semakin zaman semakin sulit, semakin berat. Tapi saya percaya satu hal, di dalam umat, di dalam Tuhan, Tuhan bisa membuat semuanya itu jadi batu loncatan. Amin. Anda lihat bahtera saudara, air semakin naik, bahtera semakin naik. Amin. Kalau kita di dalam Tuhan, kalau kita bersandar kepada anugerahnya, Alkitab berkata, walau 1000 berada di sisimu, 10.000 di sebelah kanan, tidak akan menimpa. Amin. Sudah digenapi saudara di Alkitab. Alkitab berkata semua akan digoncang. Supaya apa? Supaya apa? Itu pindah kepada orang benar. Amin. Pertanyaannya, apakah saudara itu orang benar? Banyak orang hari ini kita memiliki predikat orang benar, tapi kita nggak menghidupi panggilan itu, predikat itu. Kita orang benar, kita udah ditebus, kita orang benar, tapi nggak semua orang hidup dengan cara dan sikap hati yang benar. Amin. Oleh karena itu judul hari ini Tuhan taruh di hati saya adalah menjadi umat pilihan yang berbeda. Amin. Ada banyak saudara orang predikatnya umat pilihan, tapi jujur saudara, kita nggak beda dengan orang lain. Kita bahkan tidak beda dengan orang dunia. Cara kita berpikir, cara kita bertindak, semua sama dengan orang dunia. Tapi saya percaya satu hal, kalau kita menjadi umat pilihan Tuhan yang berbeda. Amin. Bahkan di tengah-tengah anak Tuhan pun kita disalib. Hari-hari ini saudara-saudara percaya, semakin bertambahnya tahun, itu salingan demi salingan itu terjadi. Di kitab Daniel telah dikatakan banyak orang akan diuji, akan dimurnikan. Itu hari-hari dimurnikan tanpa saudara sadar. Saudara boleh lihat ya sekeliling saudara. Anda lihat dalam hidupmu ada orang-orang udah gak pelayanan lagi, ada orang-orang udah menyingkir, ada orang-orang udah gak bersekutu lagi. Saudara penyaringan. Itu penyaringan demi penyaringan. Amin. Saudara, saya berdoa saudara, biarkan kembali saudara. Ini saya dapat dari kemarin saudara. Sebelum bahkan saya kemarin berangkat ke India, saya sudah sampaikan saudara. Jangan kita tertuju kepada pemberiannya. Jangan kita tertuju kepada apa yang Tuhan bisa beri. Jangan itu yang kita kejar. Biarkan yang kita kejar itu adalah hatinya. Saya mau katakan dari tempat ini, dengarkan baik-baik. Enggak semua orang Kristen akan diangkat. Mungkin saudara sudah sering kali dengar, tapi saya ulangi sekali lagi untuk merefresh. Saudara, dia akan jemput mempelai. Mempelai itu apa? Mempelai itu adalah orang yang saling mencintai, orang yang saling mengasihi. Tadi Tuhan taruh, tadi sementara saya mandi, Tuhan ngomong saudara, yang menentukan kau diangkat bukan seberapa apa yang kau buat, tapi seberapa kau mencintai. Amin. Seberapa kau mencintai, itu yang menentukan. Karena cinta itulah yang membuat kau hidup dalam kekudusan. Cinta itulah yang membuat kau hidup dalam iman. Cinta itulah membuat kau bertindak. Cinta itulah yang membuat kau memberi. Bukan karena apapun. Anda bisa memberi tanpa cinta, tapi Anda tidak bisa memberi tanpa kau cinta. Amin. Itu yang membuat beda saudara. Allah itu kasih saudara. Allah itu bukan iman. Allah itu bukan Allah iman. Allah itu bukan Allah harapan. Bukan. Allah itu kasih. Anda kehilangan ini. Anda sebenarnya
segala. Amin. Anda lihat orang yang Tuhan itu mempelai saudara. Dia hanya menjemput orang yang mengasihi. Anda aja coba Anda lihat. Anda ketika menikahi seorang, Anda kan yakinkan orang itu mencintai saudara, menerima saudara padanya. Begitu pula dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan itu nggak bisa ditipu dengan apa yang di luar. Dia yang di dalam. Kalau manusia kita bisa tipu. Ada banyak orang ketika dia menikah dengan seseorang, dia merasa tertipu. Karena apa? Ternyata selama pacaran banyak sekali topeng. Beda banget. Begitu menikah, beda banget. Waktu sebelum menikah, kesandung saya, aduh, hati-hati. Begitu sudah menikah, kesandung, goblok mata taruh di mana? Saudara, makanya saya waktu dulu sama istri saya, saudara, saya belajar untuk saya jujur dari awal. Saya jujur soal keuangan saya jujur soal keadaan saya jujur bahkan dengan kelemahan saya jujur. Saya bilang, sorry saya sampai sekarang saya bilang, saya itu mencoba menyangkal, saya ini masih mata keranjang. Saya menyangkal, saya melihat, kadang-kadang ada perempuan yang cantik, saya menyangkal, saya nggak melihat. Tapi jujur walaupun saya udah nggak melihat, udah nempel di sini. Tapi sekarang kemampuan itu semakin meningkat. Ketika berpaling. Amin. Tapi itu adalah sebuah latihan, saudara. Amin. Latihan. Nah, saudara, saya katakan semuanya, itu saja. Sesudah menikah ternyata lebih daripada yang jujur, ternyata pernikahan itu lebih dalam. Tapi Tuhan gak bisa ditipu. Dia udah lihat hati kita yang paling dalam. Seperti apa dan bakal kita jadi seperti orang seperti apa. Pada saat kita berkata kita mencintai dia, kita ini segala macam, dia lihat sebenarnya bakal kita jadi seperti apa. Ada orang yang pernah berkata mencintai Tuhan, Tuhan sebenarnya tahu di ujung nanti akan menyangkal kita. Makanya dia pernah berkata kepada umat Israel, dia berkata begini, aku tahu nanti Tuhan berkata kepada Musa, umatku ini akan meninggalkan aku satu hari. Ketika kau nanti udah gak ada, mereka akan meninggalkan aku. Itu udah Tuhan. Hari itu mereka tetap menyembah Tuhan. Hari itu mereka tetap mempersembahkan korban yang kelihatan. Tapi Tuhan itu gak tertipu dengan pemberian. Tuhan tidak tertipu dengan perkataan. Dia menaruh kekekalan di dalam hati kita. Dia melihat di hati kita yang paling dalam. Kita yang bisa. Saya berdoa kita bisa mempersembahkan sesuatu yang murni. Amin. Saya percaya Tuhan taruh di hati saya, saudara. Percaya Tuhan. Di depan Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa. Saya percaya. Saudara harus belajar percaya. Karena itu yang Alkitab katakan. Biarkan kita masih bisa dengan tulus walaupun hari ini kau mengalami banyak hal yang memberatkan kau. Saya berdoa biarkan kau tetap punya hati yang masih bisa percaya. Umat Israel itu dipahitkan dengan pekerjaan, dipahitkan dengan keadaan hidup, sampai mereka itu tidak bisa percaya lagi perkataan Tuhan. Karena dipahitkan. Makanya saudara dengarkan yang namanya kepahitan, yang namanya pergumulan, yang namanya kekhawatiran, itu harus cepat dibebaskan. Kenapa? Satu hari itu akan berusaha. Umat Israel terlalu lama dipahitkan, terlalu lama hidup susah, sampai satu hari ada jawaban doa buat hidup mereka. Mereka sendiri yang teriak. Mereka sebenarnya teriak minta pertolongan. Waktu hari pertolongan datang, mereka nggak percaya. Dengarkan baik-baik hari ini saya katakan, ada pertolongan. Tapi biarkan saudara, kembali saya katakan, ketika kau diberkati, kau menjadi orang yang bisa dipercaya. Biarkan ketika kau diberkati, hatimu tertuju. Walaupun hari ini sepertinya gak ada harapan. Walaupun hari ini kita kalau lihat secara manusia, dari mana gue datang berkat gue? Siapa?
besok. Amin. Tapi saya percaya satu hal, saudara dengar, akan digoncang. Kalau Anda orang benar, tapi Anda hidup tidak benar, Anda juga akan mengalami seperti orang dunia digoncang. Akan dipindahkan kepada orang yang sungguh-sungguh hatinya melekat kepada. Oke. Bagaimana caranya? Kita nggak pernah tahu. Mungkin nggak langsung pindah, tapi itu pindah sampai pada ujung itu kepada Allah. Oke. Nah, saudara lihat sebentar firman Tuhan di dalam Lukas 1 ayat 80. Biarkan saya berdoa sekali lagi saudara, apapun tidak ada yang kau cintai, apapun tidak ada yang kau kejar, tapi kita cintai dan kita kejar Tuhan dan perkenan. Amin. Lukas 1 ayat 80 dikatakan begini, adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan dia tinggal di padang gurun sampai kepada hari dia harus menampakkan diri kepada Israel. Ini bicara tentang Yohanes. Saudara perhatikan baik-baik. Yohanes ini punya kesempatan untuk hidup nyaman. Yohanes ini punya kesempatan untuk hidup mapan. Yohanes ini punya kesempatan untuk hidup aman. Saudara bayangkan saudara, dia bisa hidup dengan predikat bapaknya. Bapaknya bukan sekedar imam biasa. Bapaknya adalah imam yang dihormati, Zakaria. Lebih daripada itu, dia bukan imam kebanyakan. Dia imam yang boleh membakar ukupan. Itu bukan imam yang biasa. Itu imam yang boleh membakar di ruang kudus, saudara. Dia membakar, dia punya predikat, dia diundi, dia dipilih oleh Tuhan. Anda boleh tahu sebelum mereka melayani, mereka diundi, artinya dia dipilih. Lebih daripada itu, kelahirannya menjadi tanda ajaib. Mamanya disebut yang bandul itu. Orang berkata gak mungkin. Ketika Yohanes lahir, orang sampai berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Karena tanda-tanda menyertai. Bapaknya bisu, sampai bapaknya sepakat berkata, namanya Yohanes. Namanya pun Tuhan yang pilih. Anda lihat orang sampai bertanya-tanya, minimal saudara. Dia bisa hidup, dia dari lingkungan iman. Mereka tinggal, saudara, di dalam sebuah komplek imam, saudara. Dia bisa hidup aman, dia bisa jadi imam yang dihormati, dia bisa tinggal di gedung, dia bisa dihormati. Tapi dengan Yohanes ini, dia tinggal di padang gurun. Dia pilih, dia tidak ditebak. Dia ada kesempatan untuk hidup aman. Dia ada kesempatan. Saudara, inilah jadi orang yang berbeda. Menjadi orang yang gak kebanyakan. Saudara dengar, hari-hari ini orang disibukkan dengan mengejar uang, mengejar karir. Saudara, saya gak bilang itu salah. Tapi jangan sampai Anda berkata, seperti Tuhan gak bisa pelihara hidup. Ada orang yang mau mengejar masa depan, karir. Saya gak berkata itu salah. Tapi jangan sampai kita punya di pikiran kita bahwa Tuhan gak bisa menata masa depan kita. Ada orang waktunya dihabiskan cari uang, cari karir. Sampai kok gak ada waktu untuk jadi. Ada orang yang dulunya pernah pelayanan, tiba-tiba kau tinggalkan pelayanan karena kau cari uang. Saya berkata, dengarkan baik-baik, bukan berarti itu salah. Tapi sampai kau berkata begini, aku harus urus diriku sendiri. Karena sebenarnya Tuhan gak bisa pelihara. Itu salah. Karena Tuhan gak bisa pegang masa depan itu sendiri. Kalau dia mau angkat engkau seperti Yusuf, bisa dari liang tutupan. In one day. Saudara, pernah ada kesaksian saudara, satu orang mana itu dia tolong orang gila, saudara. Dia tolong, dia kasih makan. Ternyata orang gila itu, saudara tahu, konglomerat
Udah dia sadar, gak bisa diberikan lagi. Itu bisa terjadi. Ada orang pernah, saudara tahu dia bisnis, saudara. Dia tanya sama dukun, saudara. Dukun bilang, saudara tahu dukun bilang, kau harus ketemu dengan satu orang. Orang ini akan bawa hoki dalam hidup kau jadi partner dengan dia. Saudara tahu, waktu ketemu dengan anak Tuhan itu yang dikata taruh, itu dia dapat disuruh taruh namanya, jadi rekam, jadi untuk tanda tangan, bagi hasil. Saudara, itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Di luar ini, kalau Tuhan mau buat kau, apa susahnya? Tapi inilah, ada masa-masa kita kadang-kadang melihat kepada orang fasik, mereka kok enak. Seperti Asaf, dia melihat kepada orang fasik, mereka gemuk, mereka sehat, mereka tidak mengalami didikan Tuhan. Ya. Tetapi aku setiap hari dididik dan dihajar, betul kan? Kita hari ini buat salah, kita dididik, kita dihajar Tuhan. Tapi kita lihat orang fasik, mereka mau menipu, mereka nggak peduli Tuhan, mereka berhasil. Jangan salah, saudara, ada dua tahap. Tahap pertama, mereka mengumpulkan. Tahap kedua adalah tahap pemindahan. Amin. Hari ini biarkan saudara, biarkan kita dapati, kita bisa dibaca. Amin. Biarkan kita didapati bisa dibaca. Anda menerima semuanya, Anda diberkati, tapi hatimu tertuju kepada Dia. Bukan berarti kita nggak boleh, saudara, bekerja atau segala macam. Kalau kita nggak boleh bekerja, kalau kita nggak boleh bisnis, kalau kita nggak usah di dunia aja. Yang nggak boleh adalah hatimu melekat ke sana. Hatimu melekat ke sana. Hatimu melekat kemana, kau akan ditarik ke sana. Jika Tuhan mau angkat saudara ini, Anda seperti magnet, terikat ke bawah, gak bisa diangkat. Tapi kalau magnetmu ke Tuhan, pada saat Tuhan mau angkat, diangkat. Amin. Biarkan kita, saudara, tidak menjadi sama seperti itu. Ada orang, saudara, dia mengejar karir. Satu hari ketika gagal, dia kecewa, dia pahit, ujungnya dia pahit dengan Tuhan. Dan di dalam hatinya bertekad, saudara, aku akan buktikan bahwa aku bisa. Saudara coba pikir, saudara, apakah satu hari ketika kau pulang kepada Tuhan, kau bisa tunjukkan kepada Tuhan dengan tepuk dada, ini lihat keberhasilan saya, lihat saya berhasil, bisa? Apa yang saudara lakukan? Tapi biarkan saudara, ketika kau nanti pulang kepada Tuhan, kau bisa dengar dia berkata, hai hambaku yang baik. Saudara dengarkan baik. Dunia ini kita hidup berapa tahun sih? Taruhlah 80 tahun. Mungkin ada orang yang bisa hidup 200 tahun. Saya mungkin 200 tahun. Saudara, hidup kita ini yang berapa yang sekian? Saya nggak menyadari, saudara, hari ini saya berusia segini. Itu rasanya cepat sekali. Saya pikir saya masih youth, saudara. Enggak. Saya sekarang jadi cute. Bukan youth lagi, saudara. Saya pikir saya masih youth, saudara. Setelah saya renungkan, saya bilang, iya Tuhan. Nggak sangka. Tiba-tiba gua udah punya anak gua udah besar. Banyak yang coba mendeketin. Itu tiba-tiba lu bilang sebentar lagi kalau anak gue punya anak gue disini kakek.
Sekarang aja udah ada yang panggil opa. Itu, ini Kristen ini. Ya dong, ya. Anaknya Lala, opa Jimmy. Saya foto lagi perkataan. Setiap kali perkataan itu mengingatkan saya sudah tua. Saya nggak mau. Saudara dari survei, kalau saudara tetap merasa muda, Anda lebih sehat. Makanya jangan pernah merasa tua. Iya dong, jangan pernah. Jangan pernah. Tapi rasa itu sehat, saudara. Karena begini, orang tua, Anda akan cenderung settle di satu tempat. Orang tua cenderung tidak mau ada perubahan. Anak muda seringkali senang, makanya kita berkata, walaupun manusia lahirnya kita semakin merosot, tapi manusia batinnya kita dibaharui dari harga. Opa Kaleb ya, umur 85 tahun. Benar? Tapi dia bilang apa? Kekuatanku masih seperti itu. Dia walaupun tua, manusia rohnya dibaharui. Anda boleh tua, manusia roh muda. Kuat. Nah, yang buat saudara, Yohanes ini bisa menjawab panggilan Tuhan ini apa? Saudara lihat. Dia bilang apa? Adapun anak itu bertambah besar, makin kuat apa? Rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari yang harus menampakkan diri kepada Yesus. Saudara dengarkan mereka hari-hari kuatkan manusia roh. Kuatkan manusia. Saudara dengarkan baik-baik. Anda tidak bisa pilih apa yang akan datang dalam hidupmu. Kok nggak sembuh? Anda tidak pernah bisa pilih apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu. Kok nggak sembuh? Anda boleh lihat di Alkitab di dalam Ibrani dibilang apa? Oleh iman dia mengatupkan mulut singa. Oleh iman dia membebaskan penjara. Oleh iman bebaskan dari penjajahan. Oleh iman. Itu oleh iman mendapatkan kelimpahan, itu oleh iman. Tapi jangan lupa di ayat berikutnya, tetapi dikatakan ada orang-orang yang di penjara itu karena iman. Ada orang-orang hidup dalam kekurangan karena iman. Jangan salah. Ada ini. Mana ayatnya? Yuk kita lihat. Saya ingatkan tiba-tiba. Jadi Anda jangan miskomunikasi. Cara kita berpikir diubah, saudara. Anda lihat. Ada orang punya kesempatan, saudara. Saya kemarin ketemu, saudara. Kemarin juga ngomong dengan Pak Rudi, saudara. Dan kemarin juga teman saya ngobrol sama saya. Dia ngobrol. Teman saya itu orang Indo, saudara. Dia bilang begini, kau Jim ya, kalau kau jadi pendeta di Jakarta, udah kaya kau. Berapa orang udah bilang begitu, saudara? Kau udah kaya kau. Saudara bayangkan saya pernah waktu itu sama teman saya, saudara. Dia dengarkan khotbah saya, dia putarkan khotbah saya, saudara. Saya lihat dia sambil nyetir, saudara. Dia nangis. Tiba-tiba ini orangnya polos, saudara. Dia bilang gini, Pak Jim, dia lihat ke saya, sambil dia seka air mata. Air mata saya ini benar. Iyalah, siapa bilang bohong ya? Masa dia ada kesempatan tahu itu dulu? Enggak. Kayak kau ini, dia bilang. Kayak kau ini. Kalau kau jadi pengkhotbah di Jakarta, kau udah laku. Pak Jim, aku ini di gereja A, dia bilang. Itu hamba Tuhannya khotbah katanya. Sehari dalam 1 minggu itu 5 kali. Dia mulainya humor seperti apa, akhirnya seperti apa, titiknya seperti apa, sama. Dari khotbah pertama dia kelima sama. Kalau dia selesai 1 jam kurang, yang kelima pun kurang lebih segitu. Dan banyak orang cari yang sama. Yang penting sudah sekitar. Dia bilang kata kalau Pak Jim, teman saya juga bilang begitu, saudara. Saya ngobrol, dia bilang gitu. Kenapa kau lagi satu? Jauh kali kau di Manado. Dia kan di Singapura, saudara. Dia di Batam dan di Singapura. Dia kerjanya di Singapura. Ya, jadi di Singapura Batam. Dia bilang, kau pun jauh kali, mahal kali tiket ke sana. Habis itu kami ngobrol-ngobrol, saudara. Tiba-tiba, kau mau berangkat ke Singapura? Udah, kau
berangkat, dia bayarin saya tiket saudara pulang. Jadi nanti Februari saya berangkat lagi. Tanggal 4 sampai tanggal 12 tiket langsung dia pulang. Itu kalau kita dia langsung datang orang Hindu saudara. Katanya itu orang Hindu. Saya berdoa pikiran kita nggak sama dia. Amin. Kalau dia berkati kok dia sanggup saudara. Dia sanggup. Amin. Seringkali dia mengerjakan dalam hidup kita sesuatu yang lebih dalam. Lihat di dalam Ibrani saudara. Ibrani coba saudara. Ibrani 11, mari saudara. Ini saya diingatkan. Ibrani 11 ayat 32. Mulai saudara, Ibrani 11 ayat 32. Itu apa? Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena perhatikan, yang karena iman menaklukkan kerajaan-kerajaan. Saudara, ini karena iman. Dia bilang apa? Mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menuntut pulau Sinai, memadamkan api yang dahsyat. Saudara dengar, saya pernah lihat sendiri, saudara, waktu kejadian di gereja JKI, itu pernah terbakar. Terbakar, mereka kan buat profetik bagaimana, saudara? Terbakar. Gorden ini terbakar, saudara tahu. Itu saya lihat, saudara. Mereka, hamba Tuhan itu tunjuk arah padam. Itu udah pakai gak bisa, saudara. Itu tunjuk padam, itu benar. Di sini dikatakan mengatupkan mulut singa, memadamkan api. Lihat. Habis itu bilang apa? Untuk memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Saudara dengarkan baik-baik. Ini karena iman mendapat kemenangan, mendapat terobosan. Tapi ayat selanjutnya dikatakan apa? Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan. Saudara lihat, dibangkitkan lewat iman. Saudara mau membangkitkan orang mati lewat iman? Amin. Oke, saudara belajar nanti latihan di kamar mayat sana, saudara. Habis itu dikatakan apa? Tetapi, perhatikan. Orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek, didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan pakaian kulit domba dan kulit kambing. Sambil apa? Menderita kekurangan. Itu juga karena iman. Jangan salah. Jangan pikiran kita sama dengan orang dunia. Kalau sampai Tuhan berkata, mau berapa? Berbilang segala. Mau berapa? Bukankah Alkitab berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis dalam. Hari ini saudara kenal, jangan jadi seperti itu. Kalau imanmu untuk mendapat, ketika diambil kau akan murtad. Tapi kalau imanmu dan kasihmu tertuju kepada Tuhan, bukan kepada pemberian, kau akan terus sampai ke Tuhan. Amin. Saudara, sekali lagi saya katakan, apapun yang kau pegang hari ini, apapun yang kau pegang, hari ini ada, besok belum tentu ada. Orang kaya di Jepang, itu saya pernah dengar cerita, orang sekarang itu cuma satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Anda melihat itu, ini jarang orang baca. Ini jarang orang baca. Karena iman, dia diejek. Saya diejek. Apa itu? Bodoh banget. Hidup di situ, tapi terakhir dibawa juga ke Singapura. Gak apa-apa. Jadi saya tanya, bukan karena saya, makanya orang sering kali lihat saya perhatikan, kiranya saya punya berkat semua. Dia pulang pergi, pulangnya pun dari Singapura. Amin.
kasih Tuhan. Kalau hari ini yang terlihat, yang kau kasihi, yang kau punya, yang di tanganmu diambil, kau masih tetap berkata kita cinta Yesus. Saya tahu khotbah seperti ini gak banyak diajarkan di gereja. Amin. Saudara tahu lagu yang ini, dia berkata begini, It is well with my soul. Saudara tahu, dia jawab panggilan misi, saudara. Dia berangkat. Anaknya, dia ada empat anak-anak gadisnya, saudara. Nyusul kapal itu tenggelam di tengah jalan. Saudara tahu, dia melihat ke arah laut itu dan dia berkata, It is well. Dia ciptakan lagu. Hari ini kalau kau nggak menerima apapun dari dia, apakah kau masih bisa berkata Tuhan? Saya percaya ini hari-hari masa persiapan. Karena maka itu saya berkata tadi, harta orang fasik akan dipindah kepada orang lain. Anda yang hari ini bertahan, berkata Tuhan, apapun yang terjadi, aku ingin tetap mencintai. Itu ada hal-hal yang tidak pernah terjadi. Alkitab berkata ini, dengarkan baik-baik. Apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi. Pertanyaan, apakah kau mengasihi? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang terpanggil dan panggilan dan yang mengasihi itu. Apakah kau mengasihi Tuhan? Maka dengarkan baik-baik. Kalau Anda mengasihi Tuhan, boleh hal kelihatannya jahat dirancangkan dalam hidupmu sekali. Itu dikubur. Itu nggak milik semua orang loh. Alkitab berkata bagi orang yang mengasihi. Bagi orang yang mengasihi. Hari ini saudara dengarkan, kuatkan manusia rohani. Hari ini pilih untuk memkuatkan manusia rohani. Kenapa? Ada masanya kau akan masuk padang gurun. Padang gurun bicara seringkali di kehendak Tuhan. Padang gurun bicara seringkali keinginan yang gak sesuai dengan keinginanmu. Cerita itu Yohanes juga, dia makin kuat rohnya. Itu gak ada Tuhan bawa dia dan dia pindah ke tanah. Itu gak terjadi semerta-merta, tapi dia kuatkan. Hari ini dengar, belajar setiap hari-hari engkau puas dengan Tuhan. Hanya orang yang dipuaskan oleh Tuhan, kau gak dipuaskan oleh dunia. Amin. Saudara kalau dipuaskan, ya, Anda kalau sudah mengecap Tuhan, tiba-tiba cara kau melihat, cara kau berpikir. Teman saya ini bilang gini, kamu kok jauh, dia kan orang dunia, gak ngerti saudara. Kamu kok jauh banget di Manado. Saya berkata panggilan, harus dipanggil di gereja ya. Gereja panggil kamu, kalau gereja undang kamu, barusan kau di situ. Aduh, mau jelaskan bagaimana nih orang dunia. Barusan saya bilang, saya ngerti, kalau kasih panggilan ini juga. Dia tahu masa lalu saya. Dia tahu waktu dulu saya begitu brengsek. Makanya kenapa saudara tahu, waktu dulu dia undang saya. Mereka semua teman saya ini patuh dan bayar saya untuk saya ke Manado, ke Singapura. Tapi mereka nggak percaya orang seperti saya bisa bertobat. Mereka tahu dulu saya brengsek seperti apa. Dia bilang gini, you live hardcore man, dia bilang. Lu dulu hardcore banget, tapi lu bisa bertobat katanya. Dan mereka banyak. Saudara dan saya berkata itu panggilan sebuah. Saya bilang gini, namanya Gandhi. Saya berkata gini, aku pernah hidup brengsek. Aku
seumur hidupku, hari ini aku hidup dengan Tuhan. Semua kenikmatan itu udah pernah aku rasakan. Aku udah habiskan hidupku puluhan tahun untuk aku hidup dalam kesenangan. Hari ini aku mau memilih hidup untuk Tuhan. Dia ngerti. Oh iya. Ini aja lah, kau ke Singapura aja deh. Coba aku lihat tanggal. Langsung dia bilang, tanggal segini kok kosong kan? Udahlah, langsung dibayar. Pikir. Saya langsung kirim ke istri saya. Akibat ngobrol sebentar aja saudara. Saya, Februari ini aku berangkat Singapura. Langsung dari ini, 4 sampai 12. Bisa Allah pernah berapa? Hah? Berapa? April. Oh April ya. Saya ingatnya bisa buat Februari. April. Jadi yang pertama saudara lakukan adalah saudara bangun manusia roh. Yang kedua, saudara, poin nomor 2 adalah saudara lihat poin nomor 2, saudara lihat di dalam Lukas 1 tadi ayat 80 dikatakan begini. Lukas 1 ayat 80 dikatakan apa? Dan Lukas 1 ayat 80 kalau ditampilkan. Lukas 1 ayat 80 dikatakan begini. Adapun anak itu bertambah besar dan kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai hari ia menampakkan diri kepada Israel. Saudara dengarkan baik-baik. Ada kata dan ia tinggal di padang gurun sampai dia harus menampakkan diri kepada Israel. Saudara dengarkan baik-baik. Setiap orang yang menerima panggilan Tuhan, setiap orang yang menerima sesuatu dari Tuhan, dia akan mengalami ada sebuah masa dari dia terima sampai itu tergenapi. Ada tengah fase pada dulu. Kalau kau menerima janji, kalau kau menerima namanya panggilan, kalau kau menerima nubuatan, ada masanya seperti itu mati. Kita waktu terima panggilan, kita waktu terima janji, kita senang kok. Kita amin kok. Tapi ada jenjang waktu yang tidak terbilangkan. Seperti janji itu mati. Saudara dengar, ada masanya janji atau visi atau nubuatan, namanya masa yang waktu kita pertama kali terima, namanya kelahiran dari Ibrahim. Yang kedua adalah kematian. Yang ketiga adalah tergenapinya ya Tuhan. Saudara, yang paling berat adalah masa yang kedua. Yohanes ini harus tinggal di padang gurun sampai saatnya dia menampakkan diri. Saya percaya janjinya Tuhan pertama, kau akan muncul. Tapi untuk proses itu terjadi, lewati padang gurun. Saudara dengarkan baik-baik. Padang gurun ini bicara tentang sesuatu yang kering. Padang gurun ini bicara tentang sesuatu yang mati, tidak ada kehidupan. Padang gurun ini bicara tentang sesuatu yang sepi, tidak ada orang lain mengerti yang kau alami. Di masa seperti ini, kau bisa belajar. Ada banyak orang, dengarkan baik-baik, ada banyak orang berhenti yang di kedua, tanpa itu tidak tergenapi. Stuck, berhenti, dia putus asa, kecewa, ujungnya pahit dengan Tuhan. Tapi dengar, ini harus kau alami. Ada masanya, dan orang seperti ini saudara, dia ambil cara lain. Dia coba buka pintunya sendiri. Dia coba mengangkat dirinya sendiri. Udahlah, gua angkat aja diri gua sendiri sebelum waktunya. Kalau itu kau lakukan, saudara, dengarkan baik-baik, kau seperti produk gagal. Ada masanya seperti kok nggak ada jawaban.
Sepi. Gak ada orang saudara gak seperti ini rame lalu lalang di padang gurun. Saudara bayangkan selama bertahun-tahun dia makan belalang sama madu hutan. Saudara jangan pikir belalang itu belalang betul, saudara. Saya sudah ketemu di sana, saudara. Belalang itu ternyata tumbuhan, jenis tumbuhan. Saya sudah pernah makan. Seperti asam jawa, tapi bukan asam jawa, saudara. Rasanya manis. Bayangkan selama bertahun, even makanan pun tidak ada pilihan lain. Madu hutan. Sama belalang sama madu hutan. Gak pernah tahu. Gak ada Tuhan berkata gini, setahun ya. Kalau dia ada kasih tahu cuma setahun, enak. Masalahnya masa kematian dalam hidup kita, ya, kematian visi dalam hidup kita. Gak pernah tahu sebenarnya. Ini bergumul. Amin. Berapa di antara saudara sudah pernah terima nubuatan? Berapa yang sudah tergenapi? Dari masa kau terima itu sampai itu muncul dan tergenapi, ada masa seperti pada dulu. Ini yang banyak orang kecewa. Mana? Saudara dengar, seberapa itu tergenapi, berapa cepat itu tergantung bagaimana responmu dan apa yang kau kerjakan menurut waktu dulu seperti apa disampaikan, apa yang kau persiapkan. Makanya dengar hari ini kalau disampaikan firman, dengar. Karena nggak pernah saudara Tuhan melakukan tanpa dia mempersiapkan. Makanya ada banyak orang saudara dengarkan firman waktu disampaikan, itu seperti senjata. Pengenalan akan Tuhan itu saudara dengarkan baik-baik. Pengenalan akan Tuhan itu seperti tabungan. Satu hari kau berhadapan dengan sesuatu, Anda berhadapan dengan sesuatu, Anda akan punya tabungan, Anda akan punya cash. Saya punya. Saudara, dalam hidup saya, saudara, ada banyak hal saya alami dalam hidup saya, itu gak bisa terbuka. Hanya karena Allah. Ada banyak hal, saudara, itu gak bisa menolong. Amin. Saya ada teman satu, saudara. Dia menemapan, dia punya semuanya, saudara. Tiba satu hari, saudara tahu, istrinya hampir meninggal. Tiba-tiba pendarahan begitu parah, dan istrinya sendiri bersaksi, saudara. Waktu dia bersaksi, saudara. Dia telepon kami nangis, saudara. Telepon kami nangis, telepon. Tolong aja. Saya nggak pernah lihat orang ini, cengeng. Hari itu nangis kayak anak kecil. Terus Tuhan tolong, Tuhan. Tolong Pak Jim, tolong. Doakan istrinya. Saudara, kalau istrinya sendiri bersaksi, saudara, rohnya itu udah tinggal. Dia udah tinggalkan badannya. Dan dia bersaksi hari itu, saudara. Waktu rohnya dipanggil, damai, saudara. Ternyata dia bilang begini nih. Waktu dipanggil dan istrinya itu dalam Tuhan. Istrinya lebih sungguh-sungguh daripada suaminya. Waktu berangkat, dia bilang tinggalkan sekali. Dia lihat badannya. Saudara, hari itu kami doa, saudara. Kami sampai saudara tahu foto istrinya itu sudah kayak dukun kan, saudara. Saudara tahu direndam di tumen, saudara, kami semprot darah Yesus, kami doakan, ditenggelami, kami masukkan fotonya, kami tuang darah anggur, kami minta fotonya, saudara. Fotonya itu direndam di darah Yesus, kami doakan, kami balik pulang. Dan ternyata dia saksikan itu harinya pas seperti yang kita doakan. Pada masa itu, dia pulang. Saudara, nyawa pulang atau enggak kan gak bisa dibeli dengan uang. Gak bisa dibeli kan? Kesempatan gak bisa dibeli dengan uang. Itu kalau kau punya pengenalan Tuhan. Ada suatu hari, ada suatu saat kau akan diperhadapkan. Uangmu, kekuatanmu, dekilmu, apapun yang kau andalkan itu gak bisa menolong. Pada saat itulah apa yang kau izinkan masuk dalam hidupmu itu menentukan. Saudara dengarkan baik-baik. Ada masa, namanya masa padang gurun kalau hidup. Ada masa seperti mana? Pertanyaannya seberapa kau kuat? Itu menentukan itu tergenapi ada. Saudara dengar, dan
Dan masa seperti ini terulang berkali-kali, saudara. Itu kalau udah pernah breakthrough. Kalau nggak pernah breakthrough, terulang kali di tempat yang sama. Saudara dengarkan baik-baik. Kalau saudara mengalami problem, masalah dalam hidupmu terulang, artinya ada suatu hal yang belum breakthrough di sana. Even saudara sudah pernah breakthrough, saudara, itu akan terulang. Apalagi kalau dulu. Minimal kalau kita udah pernah, kita akan teringat masalah saya percaya. Oleh karena itu saya katakan sekali lagi dari tempat itu, saudara, kuatkan manusia. Karena tidak, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat Allahnya. Daniel, itu firman yang Daniel yang katakan. Orang ini udah pernah ngalami karena imannya dia dimasukkan kandang singa dan dia lolos. Dan dia kasih tahu sebuah kunci dalam hidupnya dia bilang, orang yang mengenal Allah dan akan bertindak sebagai eksekusi seperti itu. Nah, saudara lihat di dalam firman Tuhan, mari kita lihat sebentar. Saudara lihat di Alkitab, saudara, ada orang-orang yang namanya Yusuf. Yusuf mengalami itu. Dari masa dia terima janji, dia exciting, dia cerita kemana-mana. Ada masa yang seperti batu. Tiba-tiba dia muncul. Musa, lihat alami. Abraham, lihat alami. Elisa, lihat alami. Dari pertama dia ketemu dengan Elia lemparkan jubah. Dia ambil, dia terima panggilan itu. Dia muncul lagi di 2 raja-raja. Itu kurang lebih 18 tahun. Yusuf tergenapi 13 tahun. Setiap orang berbeda. Tapi saya percaya, saudara, ini masanya percepatan. Kedatangan Tuhan bersihkan. Respon hatimu, sikap hatimu. Hari ini kalau kau ngerti sikap-sikap hati yang tidak mencintai Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan, kepahitan, cintakan uang, apapun itu, saudara tebaskan itu. Hari ini kau kejar apapun yang Tuhan katakan. Nah, ini harus dibereskan. Nah, ini dipulihkan. Nah, ini kau bertobat, kau bereskan. Kau akan lihat dia akan mengangkat. Kalau tiba masanya saudara, kegoncangan itu terjadi. Kau itu membangun. Saudara lihat sebentar di dalam Nehemia 4. Nehemia 4 ayat 6 sampai 10. Nehemia 4. Nehemia 4, perhatikan. Tetapi kami terus membangun tembok sampai apa? Setengah tinggi. Dan sampai ujung-ujungnya bertemu karena seluruh bangsa. Sorry. Nehemia 4. Ini betul? Nehemia 4 betul ya? Oke. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Sampai di sini dulu, jangan diganti. Inilah awal mereka mulai dengan semangat. Segenap hati. Bekerja. Berikut. Ketika Sanballat dan Tobia serta orang Arab dan orang Ammon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Berikut. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk merangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Berikut. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berikut ayat 10. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing-puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun tembok itu. Saudara lihat, tembok ini baru dibangun tengah. Mereka dengan semangat. Mereka mulai dengan semangat di tengah-tengah. Saudara lihat, masa di tengah-tengah ini masa sulit. Masa di mana kau terima panggilan. Itu semangat, semua orang semangat.
Tapi masa ketika panggilan itu seperti mati, ini bahaya. Di tengah-tengah. Banyak orang gagal di sini. Banyak orang di sini murtad, banyak orang di sini pilih yang lain. Kosong begini aja ngapain? Gua coba ini ya. Sering kali belum tentu bisa balik. Hari ini dengar kalau Tuhan belum buka pintu, jangan coba buka pintu. Kalau Tuhan belum angkat hidupmu, jangan coba merangkak untuk naik ke atas. Tapi lama kali, ya lama. 1 hari sama dengan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Anda berkata, lama Tuhan, lama Tuhan. Tuhan berkata, tak kasih 1 hari ya, Anda. 1000 tahun. Anda berkata, Tuhan, berapapun Tuhan, mampu kan aku, kuatkan aku. Tuhan berkata, oke, tak kasih 1000 hari sama dengan 1 hari. Amin. Jadi lama atau tidak, itu relatif. Ada orang, saudara, jangan terkecoh ketika lihat orang lain sudah berangkat. Aku masih di sini. Ketika kita mengalami ujian, Anda pernah sekolah dulu kan? Ketika Anda belum selesai ujianmu dan satu persatu orang sudah mulai tinggalkan, Anda panik tuh. Saya mengalami itu. Saya selalu paling akhir keluar. Gak ngerti apa-apa, saudara. Hari ini dengar, ujianmu belum selesai, jangan tinggalkan kelas. Walaupun ada orang seperti ini cepat. Anda tahu bambu Cina? Bambu Cina itu, saudara, ketika dia ditanam, luasnya, dia ditanam, perlu 5 tahun disiram terus, 5 tahun. Kayak nggak ada hasil. Dan dengar, yang kurang ajarnya, saudara, bambu ini harus tiap hari disiram. Ada orang tuh udah bertahun-tahun tempat ini nggak bertumbuh, bambu Cina. Itu setiap hari udah terima firman dan terima yang lain nggak bertumbuh. Mana tahu, satu hari bertumbuh langsung jadi martir. Betul? Seperti Petrus, aku nggak layak disalib dan terbalik. Nah, bambu Cina ini harus disirami 5 tahun. Saudara tahu setelah lewat 5 tahun, dia bertunas, dia bertumbuh 90 kaki. Itu hanya perlu 5 minggu. Pertanyaannya, dia bertumbuh waktu kapan? Waktu tidak terlihat itu. Sebenarnya dia gerakkan dulu. Orang waktu dulu pandangnya begini, hari ini orang pandang dia gini. Itu cepat sekali. Hari ini dengarkan baik-baik, kalau Tuhan mau angkat itu cepat sekali. Dia kerjakan orang fasik, saudara, dibiarkan berhasil. Dibiarkan tidak dididik, tidak ada ajaran. Kan itu Asaf berkata, kalau aku setiap hari kok diajar. Kalau kita lihat orang fasik, kita kecewa. Kita bandingkan hidup kita, mereka enak ya. Mereka hidup dalam dosa. Mereka ngapa-ngapain. Mereka boleh ngata-ngatain kita. Mereka boleh buat apapun. Mereka gak terjadi apa-apa. Saudara dengarkan. Hari ini firman Tuhan berkata, apa sulitnya kalau Tuhan mau memberkati? Apa sulitnya kalau dia mau switch nasib? Nasib di tangan Tuhan. Hari ini orang boleh lihat saudara di bawah. Yusuf. Dari liang tutupan di bawah, orang mungkin lihatnya begini. Apa itu? Besok dia sudah duduk di atas sebelah sana orang berkata. In one day, Anda lihat Yusuf. Alkitab berkata, Yusuf muncul, bahasanya bagus. Yusuf muncul, jaringan tubuh. Dia seperti dimunculkan, dia seperti bambu Cina. Perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Ada berapa orang disaring di situ, saring. Terakhir ada kelompok orang yang Tuhan itu berkata, kamu ngapain juga nganggur di sini? Dia berkata, Pak Tuhan, gak ada orang yang mengupah kami. Saudara tahu,
Ini orang, kelompok orang yang dia lihat setiap orang dipanggil keluar, tapi mereka tetap setia tinggal di sana. Terakhirnya mereka kerja 1 jam diupah sama seperti orang kerja 12 jam. Percepatannya. Hari ini dengar, apapun yang memaksa kau, perkataan atau apapun yang memaksa kau tinggalkan ruang ujian, jangan lakukan. Stay, selesaikan, bereskan hatimu di sana. Bereskan ujian hatimu di sana. Bereskan. Karena Tuhan selalu kerja dari dalam keluar. Kalau kau nggak kunjung-kunjung, coba lihat ke dalam, jangan belajar lihat keluar. Jangan coba lihat kesalahan itu di luar, lihat beresnya di sini. Ada banyak orang kenapa kau nggak beres, kau lihatnya keluar. Kau pikir sumber problemmu itu di luar, sumber problemmu di dalam. Amin. Percayalah, Alkitab berkata, Dia menyediakan hidangan di hadapan Allah. Orang yang hari ini merendahkan kau, orang yang hari ini nggak memandang kau, satu hari lagi Tuhan menyediakan hidangan. Itu Tuhan memulus. Siapa bilang dia Tuhan yang gak memulihkan mukamu? Siapa bilang? Dia ngerti namanya orang kau direndahkan, dia ngerti namanya kau direndahkan. Hari ini saudara dengarkan baik-baik. Dia ngerti terkadang kau jadi seperti kebodohan karena kau pilih kata. Tapi semua itu setimpal dengan kemuliaan yang dia berikan. Alkitab berkata penderitaan ringan yang kau derita sekarang ini tidak selamanya. Pegang janji Tuhan. Minimal nanti ketika kau pulang ke pangkatanmu tinggi, kau termasuk orang-orang yang nanti turun memerintah. Amin. Mari saudara. Di sini dikatakan begini saudara. Lihat. Di depan kita buka lagi. Di dalam Nehemia 6. Nehemia 6 ayat 15. Tadi udah setengah tinggi. Ayat 6 ayat 15. Nehemia 6 ayat 15 dikatakan apa? Maka ini ujungnya selesai. Ketika mereka terima nubuatan, mereka dibangkitkan lagi, mereka kembali. Dibilang apa? Maka selesailah tembok itu tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Ternyata saudara, untuk tembok itu selesai sampai akhir cuma perlu 52 hari. Mereka terhenti di tengah, artinya kurang lebih 26 hari. Betul ya? Hari ke-26 terhenti. Kalau tembok itu hanya perlu 52 hari. Saudara, masa di tengah-tengah ini sulit. Kenapa? Kita mau mundur, sudah terlalu jauh. Tapi kalau kita mau maju, kita nggak pernah tahu sampai kapan. Ada gambar, saudara. Saya pernah lihat ada sebuah gambar, saudara. Ada sebuah gambar. Ada orang, dia gali lubang, habis itu dia berkata, udah sulit. Padahal tinggal sebentar lagi, udah dapat berlian, saudara. Jangan-jangan saudara dengar, di hari kau udah rasa kau udah paling sesat. Siapa tahu? Siapa tahu? Siapa tahu? Satu langkah lagi kau dapat hidup. Umat Israel untuk mereka masuk tanah Kanaan, Alkitab berkata cuma perlu 11 hari. Sebenarnya Kadesi Barnea itu batasnya tanah Kanaan, cuma 11 hari. Tapi mereka perlu keliling 40 tahun dengan sikap hati. Saudara dengar, ketika kau rasakan masa yang paling sakit belajar daripada perempuan yang melahirkan. Ketika kau udah semakin sakit, semakin sesak, sebenarnya itu mendekati waktu. Semoga kau jangan gugurkan itu. Semoga kau jangan gugurkan itu. Tapi kau berkata sampai akhir. Amin. Apa yang harus kita buat, saudara, kalau kita alami seperti ini? Saudara, pertama saya berkata begini, dengarkan baik-baik. Mari kita buka sebentar Habakuk. Karena ini dengarkan baik-baik. Ini saya yakin ada banyak di antara kita kau mengalami masa ini. Betul? Siapa yang merasa hari-hari ini kau merasa kau sedang di level yang kedua? Level kematian.
Sekali lagi saya tanya, ini yang bikin korbannya lama. Berapa di antara saudara yang merasa, kan tadi saya berkata ada masa 3 tahap ketika Anda ikut dalam kekristenan. Ketika Anda mau menerima sesuatu dari Tuhan, baik janji, baik nubuatan, baik visi, baik panggilan, ada masa, ada 3. Masa pertama adalah masa kelahiran, masa kedua masa kematian, masa ketiga adalah masa kebangkitan atau kegenapan daripada semua yang dijanjikan. Saudara, siapa yang mengalami masa yang kedua? Saudara dengar, kalau kau memang alami, jangan dengar. Ya saudara lihat, yang ini, saudara lihat. Buka sebentar dalam Habakuk 3 hal yang kita buat. Habakuk 3 ayat 2, ayat 1 dan 2. Habakuk 3, tolong cepat ditampilkan di depan. Habakuk 3 ayat 1 dan 2. Dikatakan apa? Doa Nabi Habakuk menurut apa? Nada ratapan. Ini bukan saudara dia katakan dengan bahagia. Ini sesuatu yang dia naikkan itu dengan bobot. Berikut dia bilang apa? Tuhan, telah kudengar kabar-kabar tentang kau, pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, ku takuti. Saudara, ikut Tuhan itu ngeri, saudara. Ikut Tuhan ngeri-ngeri sedap, ikut setan sedap-sedap ngeri. Anda mau pilih mana? Ikut Tuhan ngeri. Ikut Tuhan itu artinya segalanya, saudara. Paulus itu semua yang dia terima, diploma, segala macam dianggap sebagai sampah demi pengenalan akan Tuhan. Di sini katakan apa? Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Saudara dengarkan baik-baik, saya bacakan di ayat kedua dan terjemahan lain dia bilang apa? Di ayat yang kedua, dia bilang apa? Oh Lord, revive thy word in the midst of the year. Dia bilang apa? Dengan nada ratapan dia bilang apa? Tuhan, pulihkan pekerjaanmu di tengah tahun. Saudara, di tengah-tengah ini sulit. Masa di tengah, midst of year, itu sulit. Tapi Habakuk dia berkata, pulihkan kembali pekerjaan dalam hidup. Pulihkan sekali. Saudara, kalau kau mengalami letih lesu hari ini, mungkin kekuatanmu merosot. Biarkan kita punya doa sekali lagi. Segarkan aku sekali lagi. Bangkitkan. Amin. Yang kedua yang saudara buat adalah saudara dengarkan baik-baik. Anda jangan untuk menyerah. Amin. Jangan menyerah. Anda kalau menyerah sudah selesai, saudara. Amin. Jangan menyerah. Yang kedua harus buat adalah jangan menyerah. Apapun yang terjadi, saudara, dia bergibah. Dia bergibah. Dia bergibah. Satu langkah lagi. Satu langkah. Ketika kau udah lemah, satu langkah lagi. Ketika kau udah lemah, tanamkan dalam satu langkah. Kau gak pernah tahu teriakanmu keberapa. Kau gak pernah tahu air matamu keberapa. Kau gak pernah tahu tiba-tiba itu akan terjadi. Amin. Elisa setia mengikuti Elia kemanapun dia berada. Di Yeriko dia setia, di Gilgal dia setia, di Betel dia setia. Tiba di Yordan dia ikuti. Semuanya seperti udah gak ada lagi. Alkitab berkata tiba-tiba kereta berkuda datang. Nasib kedua. Saudara dengar ada masa dalam hidupmu tiba-tiba. Kau gak terasa. Ketika Maria berhadapan dengan kuburan kosong itu, murid-murid yang lain lihat, oh udah kosong. Mereka semua pergi. Tapi Maria masuk lebih dalam kuburan kosong itu. Hari ini dengar, kalau hidupmu rasa seperti kuburan kosong, masuk lebih dalam. Dia bertemu dengan malaikat. Ujungnya dia bertemu dengan dia. Amin. Hari ini dengar, kalau kau rasa sebenarnya masa di mana kau kering, jangan rasa apa-apa. Itu masa seharusnya kau masuk lebih dalam. Jangan menyerah. Ada banyak orang, makanya saya ada mistik berapa banyak orang. Ketika dia lihat ikut ini, kok nggak ada apa-apa yang kau hafal. Coba aku begini, coba aku tinggalkan. Kan Tuhan lihat hati. Saya katakan begini, dengarkan baik-baik. Saya katakan, apapun keputusanmu, itu hakmu. Tapi kau nggak bisa tipu hatimu semakin dekat kepada Tuhan atau enggak. Kalau keputusanmu benar, rohanimu pasti naik. Sesimpel itu. Anda boleh berdalih berkata, ya kan, tapi perlu begini. Saya nggak salahkan. Tapi saya katakan sekali lagi, keputusanmu apakah membawa kau semakin dekat dengan Tuhan? Kalau itu membuat kau jauh, jangan
bilang itu dari Tuhan. Gak mungkin Tuhan memberikan kau sesuatu yang membuat hatimu menjauh. Never. Itu adalah sesuatu yang Anda langkah sendiri. Anda semakin gak pernah dengar suara Tuhan, Anda semakin jauh. Anda kalau mau jujur, Anda jatuh, makin sering Anda jatuh dalam dosa. Jangan bilang itu kehendak Tuhan. It's your choice. It's your choice. Kembali saya berkata, ini masa yang menentukan. Jangan pernah dobrak pintu yang belum dibuka Tuhan. Jangan coba panjang kalau Tuhan belum angkat hidupmu. Setia saudara, kendalikan dirimu, tenangkan dirimu. Tenangkan dirimu dalam bertobat, tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kiri kanan boleh berkata-kata. Elisa berkata, aku tahu, diamlah. Ketika Elisa sudah tinggalkan semuanya, saudara, dia sudah tinggalkan semuanya, dia ikut Elisa. Dia jadi api yang tahu apa? Tukang bersihin kaki. Menurut orang bodoh, dia orang kaya loh saudara. Dia korbankan 12 pasang lembu untuk jadi api. Orang berkata ini orang gila. Tapi ini umat pilihan. Makanya ketika Tuhannya mau diangkat, orang berkata gini, Tuhanmu mau diangkat, lu jadi apa sekarang? Dia berkata, Pak, aku tahu dia. Anda harus belajar menentukan semua suara yang menarik orang. Suara-suara yang berkata, tinggalkan tempat ujianmu, cepat keluar. Yang lain semua udah berangkat loh. Saudara, ada sebuah penglihatan. Ada orang pernah dapat sebuah penglihatan. Orang ini nunggu. Barang dia itu ada begitu banyak. Di belakang dia ini ada banyak. Angkutan dia ada banyak. Tapi saudara tahu, dia gak sabar saudara. Dia berkata, udahlah. Dia tunggu kapal kecil. Kapal kecil datang, dia bilang, aku naik kapal ini. Dia naik, dia cuma bisa bawa berapa. Dia berangkat. Gak lama sudah dia berangkat saudara. Kapal besar. Barangnya tidak. Saudara dengarkan baik-baik. Panggilan Tuhan, janji Tuhan, berkat Tuhan, gak pernah sebenarnya membuat kau jadi kecil. Ya. Panggilan Tuhan pada ujungnya kau lihat, itu membuat kau jadi besar. Yohanes ini besar, saudara. Amin. Hari ini kita belajar dari Yohanes. Tuhan Yesus sendiri berapa? Tidak ada nabi yang lebih besar dari dia. Saudara bayangkan, ini orang yang mempersiapkan kedatangan Tuhan datang secara fisik. Sejarah dunia kekekalan, dia orang yang mempersiapkan. Gak ada yang lebih besar. Bahkan ini orang luar biasa, saudara. Walaupun dia udah punya semuanya, disandang sebagai orang yang paling besar, dia gak pernah simpan semuanya itu untuk dirinya. Pada saat murid-muridnya datang, dia berkata, lihat anak domba yang hapus dosa dunia, lihat anak domba Allah. Pada saat orang banding-bandingkan pelayanannya dengan pelayanan Tuhan Yesus, ketika murid-murid Tuhan membaptis dan dia membaptis, orang berkata, Tuhan, itu orang yang pernah membaptis loh. Dan dia berkata, tidak ada orang yang bisa bawa sesuatu datang kepada itu kalau ditarik kepada Tuhan. Ini orang gak tertahan, gak heran orang ini besar. Setelah Tuhan percayakan, saya berdoa saudara. Kembali saya katakan, miliki hati seperti ini. Tahun ini Tuhan akan memberkati. Tapi orang ini gak menganggap semuanya itu milik dia. Itu belum bisa. Amin. Banyak orang ketika kau punya mau berkata, ini milikku, ini usahaku. Saudara, kalau kau gak diberi kekuatan, kalau kau gak diberikan kepintaran, kalau kau gak diberikan skill, kau bisa buat apa? Itu Tuhan. Amin. Yang kedua adalah jangan menyerah. Yang ketiga adalah saudara dengarkan, mari kita lihat sebentar dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 18. Berapa ayat tadi kita lihat? Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 14 ayat 18, perhatikan. Dikatakan apa? Ayat 20 saudara, sorry.
Tetapi perhatikan, ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia, lalu masuk ke dalam kota. Esokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas dan Derbe. Saudara dengar faktor yang pertama. Yang pertama saudara harus punya. Namanya apa? Yang pertama harus punya namanya apa? Hah? Apa? Manusia rohmu buat kamu. Yang kedua saudara harus punya apa? Jangan dengar. Yang ketiga saudara dengar, kau harus punya apa? Faktor orang-orang yang mengelilingi kau. Paulus ini tergeletak. Seperti apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya, dia jatuh tergeletak. Tapi murid-murid datang gak menghakimi, tapi cuma gandengan tangan mereka ke dirimu. Seorang Paulus seperti ini. Hari ini dengar, kau sebagai orang Kristen, jujur saya berkata, kau gak bisa hidup sendiri. Memang pergumulanmu, tantanganmu kau hadapi sendiri. Tapi kau tetap perlu orang lain. Orang yang kenal Tuhan yang sama seperti itu. Izinkan dirimu dikitari oleh orang-orang yang tulus. Izinkan dirimu dikitari oleh orang-orang yang mencintai Tuhan. Izinkan orang-orang yang mengitari kau, orang-orang yang radikal mengitari kau. Itu menentukan kau bangkit atau enggak. Ada banyak orang gagal, orang Kristen gagal. Kenapa? Dia gak punya kitaran ini. Seperti Daud aja dia punya Nathan. Itu dia punya Nathan. Dan orang ini berani tegur dia, gak pernah didepak dia. Hari ini kan kita menghindar tuh. Aduh papi datang, kita duduk paling belakang. Saudara dengar, kalau firman ini menemplak engkau, menghajar engkau, jangan tinggalkan tempat itu. Jangan benci firman itu. Karena biarkan firman yang mengubah kita, bukan kita yang mengubah firman. Amin. Firman itu menyelamatkan. Firman itu bisa menciptakan apa yang tidak ada untuk kita. Apa yang kau gak ada dalam hidupmu, gak ada kebaikan, gak ada apa, dia bisa ciptakan. Kehancuran dia bisa ciptakan kebangkitan. Hari ini ada banyak orang, Anda benci dengan teguran, tegur sedikit marah, Anda gak bisa maju. Kadang-kadang dengarkan baik-baik, ada hal-hal yang kau gak bisa lihat, orang lain lihat, Tuhan berikan. Itulah gunanya tubuh. Sekalipun kau matamu itu gak bisa lihat seluruh tubuh. Belakang kepalamu kau bisa lihat gak? Kau perlu orang lain. Kau perlu matanya orang lain. Kau perlu mulutnya orang lain. Kau perlu tangannya orang lain. Amin. Mari saudara. Nah sekarang saya tanya ini yang terakhir saudara. Apa gunanya Tuhan bawa kita ke masa yang kedua ini? Betul. Tadi kita udah tahu. Kembali saya berkata, judul khotbah hari ini adalah umat pilihan yang berbeda. Saudara dengar, masa yang kedua ini, masa kematian ini, sebenarnya untuk memulihkan pengikutan kepada Tuhan. Ada banyak orang bisa ikut ketika kau dapat semuanya, ketika kau doakan, ketika nyaman, orang bisa praise the Lord. Itulah yang setan katakan kepada Ayub. Dia berkata gini, coba ambil, dia akan meninggalkan kau. Betul kan setan bilang? Hari ini banyak orang Kristen membuktikan kebenaran. Pada saat dia ambil semua, memang betul kau tinggalkan Tuhan. Tapi Ayub, sebenarnya Ayub itu gak salah loh. Yang cari gara-gara dalam tanda petik itu Tuhan. Setan itu gak lihat Ayub. Tiba-tiba dia bilang apa? Dari mana kau tanya? Yang marganya Tan? Ya toh, setan. Ya toh? Kalau marga kan saya. Dipanggil saudara. Tan, kau dari mana? Lagi keliling jalan bumi. Kau lihat itu hamba Ayub. Dia buat siapa? Tuhan. Mata Tuhan itu gak tertuju kepada Ayub loh. Tuhan cari gara-gara, dibetulkan. Ayub dengan masalah, Ayub dengan masalah. Kau lihat itu hamba
Ayub seperti disombongkan. Hari ini ada yang gampang cemburu. Nah, bapakmu itu dia. Lihat orang sama pemimpin, lihat orang berangkat, sakit hati. Bapakmu itu cemburu langsung. Kau lihat itu hambaku Ayub, orang yang setia, orang yang Tuhan angkat dia di depan setan. Ayub gak bisa dengar hari itu. Saya percaya dia waktu di kekekalan dia tahu ternyata dia dipuji-puji Tuhan. Barusan setan bilang apa? Kulit ganti kulit, angkat semuanya, dia akan tinggalkan kau, betul kan? Itu setan itu ya. Dia cuma punya pengikut orang yang tetap dia beri. Dalam yang dia tahu, semua orang yang ikut dia, selama dia beri, orang ikut dia. Dia pikir orang semua Kristen seperti itu. Ternyata benar juga. Memang betul kok, ada begitu banyak orang Kristen, ketika kau gak dapat apa-apa, ketika kau ditinggalkan, ketika kau rasanya semua kosong, memang betul kau tinggalkan Tuhan. Memang betul kau tinggalkan panggilan. Dan setan benar. Saya makanya setiap kali saya jatuh, saya bukan berarti saya terus. Setiap kali saya jatuh, saya berkata Tuhan, saya sedang permalukan kau di depan saya. Bangkitkan aku Tuhan, izinkan aku membalas malu di hadapan saya. Bangkitkan aku akan balas. Dari apa yang aku buat yang memalukan kau. Angkat aku lagi sekarang. Biar aku permuliakan kau lagi. Biar aku buktikan bahwa saya tak salah dan kau. Hari ini saudara dengar, ketika kau pilih jalan dunia, ketika kau pilih apa yang seperti orang lain, setan itu Tuhan. Betul tak? Gue bilang apa tuh? Dia tinggalkan kau loh. Betul tak? Tuhan diketahui. Tapi ada orang sampai terakhir diketahui. Masa sepi, seperti yang lain semua pergi. Dia tetap sendiri. Dia berkata apapun. Biarkan segera kita bisa melewati masa itu. Yang pertama untuk memilih kehendak Tuhan, bangun manusia. Kalau Anda bisa lihat ada orang-orang bisa ngambil kehendak Tuhan walaupun keadaan sulit, dia bisa pilih. Saudara, sampai hari ini Tuhan saksi saya kalau mau hidup aman, saya kalau mau hidup sejahtera, kaya, terkenal, sampai hari ini masih terbuka. Sampai hari ini. Anda tahu bukan saya nggak mau, secara manusia siapa yang nggak mau? Secara manusia siapa yang mau jadi seperti kebodohan? Siapa yang mau? Tapi ada hal-hal yang kau alami dengan Tuhan, kau gak bisa ceritakan. Gak akan semua orang berhenti panggilan dalam hidup. Elisa gak bisa bilang sama orang tuanya. Elisa gak bisa cerita kepada orang kenapa dia lakukan kebodohan. 12 pasang artinya 24 sekali dia korbankan. Anda bayangkan sekali dia baca 24 sekali jalan. Itu semua dipasang dia kendalikan. Sekali baca, tangannya berapa luas? Jadi nol untuk jadi hamba. Karena matanya diarahkan kepada Allah. Hari ini orang-orang yang mengejar sementara terlalu banyak. Anda boleh jalan sini jarak 50 meter, jarak 1 meter. Anda akan temui orang yang sama. Tapi untuk kau temui orang yang berkata tidak, apa yang terjadi? Mungkin dalam satu kota cuma ada satu. Anda mau jadi barang obral atau mau jadi barang-barang? Ingat satu hal saya katakan, dengarkan baik-baik, perhatikan. Tuhan Yesus datang seperti pencuri. Pencuri cuma mencuri barang yang mahal. Dengarkan baik-baik. Tuhan tidak mencuri barang obralan.
menjalani mimpi yang murah. Kau menjalani cara hidup yang murah, jalan yang lebar. Tapi dia datang, dia menjadi pencuri. Pencuri cuma mencuri barang yang mahal. Kalau memang patokanmu adalah kaya, Anda baca tadi saya Kagami dan Indra. Ada orang yang karena imannya. Bukan berarti juga kita harus dalam kurang. Tapi kalau sekiranya Tuhan berkata, nah, aku mau bawa kau ke sini. Ada hal yang aku mau kerjakan dalam hidup. Aku mau memurnikan kau. Aku mau bawa kau seperti emas yang murni, seperti perak ini. Aku gak pernah panaskan kau melebihi yang seharusnya. Betul. Kau keluar. Atau kau seperti yang dikatakan di Ayub. Tinggalkan Tuhan. Seperti dikatakan setan, dia uji, mereka akan tinggal. Jangan beri apapun, mereka akan tinggalkan. Atau mau berkata, Tuhan, ubahku adalah perkenanan. Amin. Saudara seperti apa? Saudara dengan firman di tempat ini yang dibagikan suatu hal yang menyenangkan. Anda lihat betul. Makanya di tempat kita sering kali dapat. Kenapa? Firman model begini. Udah model begini lama lagi. Kenapa? Tuhan berkata Anda ini diamond. Amin. Diamond itu kenapa, saudara? Diamond itu perlu lama, suhu yang panas dan tinggi dan lama. Diamond itu sebenarnya didapat dari mana? Dari arak, senyawa Ca. Dipanaskan dalam suhu yang lama. Dalam suhu yang panas dan lama. Saudara, saya percaya Tuhan taruh berkali-kali saudara. Saudara di tempat tinggal kecil, tapi satu bisa mendapatkan seribu, dua bisa mendapatkan 10.000. Hari ini saudara biarkan suku kita jadi umat pilihan yang berbeda. Saya percaya tahun ini saudara, tahun ini Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memberkati. Tahun ini apa yang menjadi ludah bagianmu, Tuhan akan angkat dirimu. Ketika kau meratakan hidupmu serata dengan tanah dan kau biarkan orang jalan ini, Tuhan akan angkat dirimu. Tuhan akan angkat. Aku telah menguji kau di air dan api. Aku akan mengangkat. Saudara, dengan ini masa, ini hari-hari perpindahan. Saya berdoa, biarkan kau menjadi orang yang Tuhan sediakan di dalam hidupmu. Kau akan melihat Alkitab berkata bagaimana orang fasik dijatuhkan dari Tuhan. Tuhan bela hidupmu. Ada orang-orang yang kau berani berdiri buat Tuhan sekalipun jadi selama. Anda pikir Tuhan gak lihat itu? Tuhan lihat waktu kau jadi cemooh. Ada orang-orang ketika dia pilih jalan dunia dan dia lebih berhasil, dia nganggap rendah. Anda pikir Tuhan gak lihat? Hari ini saudara, biarkan hati kita ditujukan kepada Tuhan. Matamu, telingamu kau dengar kepada yang Tuhan katakan. Percaya, Dia memberikan mata masa tidak melihat. Dia yang memberikan telinga masa tidak melihat. Dia bahkan mendengar apa yang orang katakan di tempat tersebut. Amin. Mari tutup Alkitab, tutup mata. Firman yang disampaikan hari ini adalah modal untuk menjalani 1 tahun. Ingat saudara, jangan menyerah. Dalam hidupmu ada benih ilahi. Benih akan bertumbuh di waktu yang tepat dan atmosfer yang tepat. Janji yang Tuhan berikan, rohnya yang Dia berikan, firman yang Dia berikan, itu benih ilahi. Anda lihat yang namanya benih, saudara. Dia perlu di tanah yang benar dan di waktu yang benar. Hari ini jagai respon hatimu, saudara. Jagai atmosfer yang mengitari hidupmu.
Jagai saudara kesuburan daripada hatimu. Dan tunggu waktu. Tunggu waktu. Tunggu waktu. Berapa di antara saudara yang berkata seperti Habakuk itu, pulihkanlah Tuhan kekuatanmu. Pulihkan pekerjaanmu di tengah-tengah tahun. Kalau kau itu orang yang angkat tangan, kau berkata nyatakan lagi Tuhan. Nyatakan lagi seperti